sama-sama yuk. Let's go. Thank you guys. Sebelum kita dengarkan firman, kita mau satukan hati sama-sama untuk berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan, terima kasih Kau masih mau satukan kami Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat Feast at Home for Light Teens ini Tuhan. Ya, Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat ujian yang mungkin kami udah lewatin Tuhan di sekolah, untuk kesehatan, keutuhan keluarga kami Tuhan, buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah apa yang akan Kau sampaikan pada kami sore hari ini Tuhan. Bisa kami aplikasikan untuk kami sehari-hari Tuhan, dan kami bisa menjadi anak terang Tuhan, dan menjadi anak-Mu seutuhnya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yo guys, back at it with me again, Arnold. Apa kabar semuanya? Long time no see ya. Nah, gimana nih sekolahnya bulan? Oh iya, udah sekolah. Abis UTS ya, dengar ya. Aku berdoa semoga nilainya bagus ya UTS-nya. Dan jangan lupa persiapan, bentar lagi udah mau akhir tahun nih.
ujian akhir sekolah. Tetap semangat guys. Nah, seperti yang kita udah pelajarin di bulan ini, kita punya tema utama yaitu Finding Peace. Nah, di mana minggu pertama kakak Gaby udah bawain, kakak Bella juga udah bawain juga. Masih inget nggak ya? Di minggu pertama kita membahas tentang when you are restless, di mana kegelisahan kita menahan kita, membuat kita sulit untuk mencari kedamaian. Habis itu minggu lalu Kak Bella juga udah membawakan tentang when your heart breaks, di mana kalau hati kita lagi sulit, lagi breaks ya, lagi nggak enak gitu ya, semakin sulit mencari ini. Cuman kita kan sudah tahu cara mengatasinya, bagaimana kalau kita sedang gelisah. Habis itu kalau misalnya kita sedang gak enak hatinya, kita udah tahu karena kita udah melewati 2 minggu ya kan. Nah, di minggu ketiga kita akan lebih keluar dari diri kita sendiri, yaitu when your world is chaotic. Nah, jadi di mana kita di situasi yang ya pastinya nggak enak gitu kan, karena chaotic gitu. Misalnya di sekolah online yang lagi nggak enak gitu kan, lagi berantem kakak adik gitu kan. Habis itu mungkin I don't know, anything yang di luar kita yang membuat diri kita tuh jadi nggak bisa membawa damai atau nggak bisa menemukan kedamaian itu sendiri. Nah, di minggu ini kita akan belajar bareng-bareng. So, tune up mah mobil. Tune in, let's go. Sebelum kita masuk, seperti biasa, kita ambil Alkitab kita. Kita angkat Alkitab kita. Yuk, Alkitab. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ya, power verse kita dari Filipi 4 ayat 7 sedang keluar. Kita baca bareng-bareng ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kedamaian yang kita terima melalui Roh Kudus itu membuat hati dan pikiran kita lebih tenang. Amin. Yuk kita angkat lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ngomong-ngomong tentang kedamaian, kayaknya susah ya kalau kita merasakan damai di saat dunia kita lagi chaotic, hati kita lagi susah, habis itu kita merasa gelisah ya kan. Tapi bisa nggak sih? Bisa teman-teman. Mau tahu? Kita belajar bareng-bareng aja dari Alkitab. Oke, kita akan buka dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ini cerita di mana tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu ada lagi cerita di mana Yesus menampakkan diri kepada Thomas dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera
bagi kamu. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dengan keberadaannya membawa kedamaian. Dan kalau kita baca dari cerita ini, dari ayat ini, di mana keberadaan Yesus itu membawa sukacita bagi murid-muridnya. Yang tadi murid-muridnya takut karena nggak merasa damai, habis itu takut karena mungkin mereka pikir, kita nggak berdaya tanpa Yesus gitu kan. Tapi dengan keberadaan Yesus, seketika itu juga mereka merasakan kedamaian, sukacita, ketenangan. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, pastinya kedamaian itu apa sih? Kedamaian itu kita merasa tenang. Tapi source-nya guys, sumbernya kita harus tahu, yaitu damai itu sendiri, apalagi ya tadi damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah damai yang gak akan habis-habis ya, sejahtera. Itu hanya kita bisa dapetin satu dari Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita lagi mana nih finding the peace ya kan, kita bingung, kita harus tahu dulu source-nya udah bener belum. Kalau kita menaruh sumber kedamaian kita pada mainan kita, mungkin teman kita, drama Korea mungkin, itu mungkin kita bisa merasakan damai, tapi hanya sementara. Nah, di mana kalau tadi Tuhan Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera tuh gak habis-habis. Itu hanya kita bisa dapatkan melalui mendapatkan dari Yesus sendiri melalui Roh Kudus. Amin. Berarti untuk membawa damai, kira-kira mesti ngapain ya? Mesti gimana ya? Oh, tapi kalau aku mau membawa damai, aku merasa diriku tuh nggak perfect. Diriku tuh, aku kan jahat. Aku kan suka marah-marah. Aku kan suka ngomongin orang. Gitu kan. Nah, nggak apa-apa guys. Kita manusia itu punya kelemahan. Ya kan? Kelemahan-kelemahan itu jangan kita jadikan sebagai excuse untuk tidak menjadi pembawa damai. Tetapi kita menjadikan itu sebagai kekuatan. Loh, kok aneh sih kelemahan dijadikan kekuatan? Nah, kelemahan kita supaya jadi kekuatan, kita harus serahkan kelemahan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kedamaian pastinya. Di saat kita merasakan damai, kita bisa membawa damai itu sendiri. Kalau kita tahu sumbernya, kita bisa merasakan kedamaian itu sendiri. Kita mau membawa nggak kedamaian itu sendiri? Apa kita cuma mau merasakan, nanti kalau aku udah nggak mau ngerasain, aku nggak damai lagi deh Tuhan. Nanti kalau, hatiku gundah, aku pingin damai lagi. Aku berdoa, aku nyanyi praise and worship, aku baca ayat Alkitab, aku damai. Kamu mau yang mana? Mau menjadi orang yang setengah-setengah? Atau kamu mau selalu membawa damai Tuhan? Di Jepang tuh ada satu seni, bilangnya tuh seni kintsugi. Dimana seni ini agak, kalau buat kita yang belum tahu pasti agak aneh. Karena intinya adalah di seni ini mereka menyatukan kembali pot yang sudah rusak di lem. Nah, di lemnya itu dicampur dengan emas. Dipecahin, pecahannya itu disambung, dikasih lemnya dari emas, disambung lagi satu-satu, dibikin sampai bentuk yang utuh lagi. Dan you know what? Lem itu menjadi bagian dari piring itu sendiri, dari gelas itu sendiri, dan itu menjadi keindahan. Ingat nggak tadi aku bilang, bawalah kelemahan kita kepada Tuhan. Nah, di art ini mirip nih, karena bukan berarti kalau sudah rusak, udah pecah, itu menjadi sia-sia. Tapi dengan lem emasnya ini, disambung lagi menjadi indah. Sama seperti hidup kita, di mana kita punya kelemahan, kekurangan, kita bawa itu semua kepada Tuhan, lalu
Lem yang emas tadi itu adalah Tuhan sendiri. Cinta kasih dari Yesus sendiri, damai itu sendiri. Nah, tinggal kita bawa, lalu Tuhan akan ngelem diri kita sampai kita menjadi lebih dari sebelumnya. Yang tadinya kita broken, yang tadi kita terpecah, yang kita tadinya sakit, kita merasakan ketenangan, damai, dan kita bisa membawa damai itu sendiri. Nah, ada videonya. Kita nonton ini sebentar ya. Bagus banget ini, nggak lama kok. 金継ぎというものを知っていますか？それは割れた器を修理する方法だ。一つ一つの破片を金でつなぐ。どんな傷でも隠さない。堂々と見せる。それは金継ぎというものだ。 Di video ini ditunjukkan bahwa kalau tadi kan aku bilang ini ya apa gelas atau cup atau vas gitu kan. Tapi ini lebih unik karena memang digambarkannya kita orang di mana hati kita itu punya retakan-retakan dan dilihat di dalam film tadi, film pendek di video itu ada emas yang menutupi hati dan hatinya itu menjadi bersinar. Dan di saat setelah dilem, kita menjadi utuh, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi sama dengan Tuhan, dengan damai Tuhan, kalau kita sedang rasa sedih, capek, habis itu males, aku mau lebih baik Tuhan. Tapi gak tahu kenapa kok hatiku ini susah gitu, susah bahagia. Nah, mungkin kita ada kelemahan-kelemahan yang kita harus bawa ke Tuhan. Karena kalau enggak, kalau kita menunggu dengan, nanti deh kalau misalnya when the world is not chaotic anymore, nggak bakal. Jadi kita harus paksa diri kita untuk menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan bisa menyatukan kelemahan kita, membuat diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kuncinya di situ guys. Simple, kita harus datang ke Tuhan, ke source-nya, ke sumber damai itu sendiri, dan biarkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita. Ingat teman-teman, kedamaian itu nggak ada kurangnya. Dengan kita damai, kita nggak bakal merusak. Nggak merusak tuh dalam arti kita nggak bakal berbicara yang kasar, kotor, berpikiran yang kasar, nggak bakal jahat, karena kita merasakan kedamaian, ketenangan yang membuat kita ngapain kita harus pikirin yang negatif, ya kan? Terus kalau kita merasa damai, kita tuh nggak ada tuh yang namanya insecure, karena kita sudah merasakan kedamaian itu sendiri sehingga kita nggak overthinking. Lalu kalau kita punya damai, kita tuh nggak akan mikirin kayak ngeliatin Instagram gitu. Kita nggak akan mikirin, ini dia pasti gini, atau kita kadang-kadang suka kepikiran gitu kan. Kepikiran yang nggak baik. Nah, kalau kita merasakan damaian itu sendiri, itu nggak akan ada. Dan pastinya kalau kita damai, kita tuh nggak akan menjadi pribadi yang toksik. Sekarang banyak banget yang toksik. Capek online, bosen nggak keluar rumah, akhirnya menjadi toksik. Ngomong sama siapapun jadi toksik. Nah, dengan damai itu, dengan kedamaian dari Tuhan Yesus, itu membuat diri kita jauh dari hal-hal yang tadi aku bilang. Karena di saat hati kita damai, pikiran kita tenang, kita bisa berpikir serupa dengan Allah sendiri. Keren kan? Sebelum aku mengakhiri talk ini, aku mau cerita di mana aku bisa bilang zamannya SMP, SMA, waktu aku masih SMP dan SMA, aku tuh sebenarnya sedikit merasa terbully. Karena guys, di saat itu, aku tuh sudah aktif melayani di gereja. Aku sudah ikut mama papaku untuk ke persekutuan doa, dan aku ada persekutuan anak muda juga. Cuman buat aku sulit banget di saat itu untuk kelihatan keren. You know, keren, how to be cool as a teenager. Nah,
Susah banget karena aku berbeda dengan teman-temanku yang dimana teman-temanku itu masih suka ngomong kasar, mungkin pas SMA ngajakin nongkrong, ngerokok gitu kan. Habis itu aku pikir aku harus seperti mereka untuk keren, ya kan. Tetapi apa ya, emang gak bisa guys, karena mama papaku, kakak adikku, dan pergaulanku saat itu, aku sudah dekat dengan Tuhan dan aku tahu akan kebenaran Tuhan. Nah, jadi gimana supaya aku bisa melewati masa itu, masa sekolahku di mana aku merasa aku tuh seperti dibully, padahal aku mengikuti ajaran Tuhan. Aku akhirnya there's no choice. Aku cuma bisa kembali ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan, I need your power. I need your peace. I need your presence. Fill my heart. Supaya aku bisa stay on the road gitu. Karena kalau enggak aku akan mungkin lupa dengan Tuhan. Atau mungkin ingat dengan Tuhan. Cuman aku akan ya kayak tadi on off gitu. Jadi sekali-sekali mau merasakan damai. Habis itu enggak. Nah jadi di situ benar-benar aku secara tidak langsung aku merasakannya. Tapi aku selalu berperang. Aku selalu pingin untuk bareng sama Tuhan. Karena aku nggak mau menjadi buruk atau menjadi anak yang bandel karena teman-temanku gitu. Jadi emang ya itu pilihan agak berat karena susah ya guys. Kalau di zaman itu aku dibilang kayak, lu kok aktif banget sih ke gereja mulu, kita jalan-jalan aja gitu kan. Habis itu so many things yang aku nggak bisa ikutin yang teman-temanku ajak gitu. Karena emang aku tahu it's not good for me. Tapi karena kekuatan Tuhan, I just feel fine. Karena aku merasa damai. Karena yang paling penting adalah aku bisa merasakan damai sejahtera Allah yang sejahtera yang apa sih namanya tuh terus-terusan. Jadi aku nggak merasakan kesepian gitu. Jadi di saat itu aku benar-benar okay, it's fine kalau teman-temanku mau bilang aku apa. Yang penting as long I feel the love of God, I feel the peace in myself. Dan di saat itu aku berusaha juga untuk membawa damai. Cuman aku berusaha juga untuk supaya damai Tuhan itu nggak pergi dari aku. Jadi dalam arti aku tidak ikut teman-temanku yang kelakuannya atau pergaulannya kurang baik gitu. Jadi emang benar-benar di saat itu aku, because of my family, because of God, because of my community, aku bisa puji Tuhan, aku bisa selalu mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama kuasa Roh Kudus gitu. Jadi I encourage you guys, aku ajak, sebenarnya kita bisa, but pilihan ada di tangan kita. When we make peace, we become more like Jesus. Dimana Tuhan Yesus itu adalah sumbernya sendiri. Oke teman-teman? So, are you willing to bring peace to the world, to your friends, to your family? It's up to you. But don't forget, berdoa dan andalkan kekuatan Yesus. Melalui Roh Kudus kita akan dituntun untuk membawa damai Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama ya. Jangan cuma aku, kita berdoa bersama untuk meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi damai itu sendiri seperti Yesus. Yuk teman-teman, aku mau ajak kita doa bersama. Aku mau ajak kalian berdoa bersama. Jangan cuma aku, kita berdoa bareng. Nanti ada teksnya, usahakan untuk berdoa, untuk dibaca bareng-barengnya. Say it out loud bareng-bareng, oke? Kita siapin hati kita. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian.
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa ini. Hanya nama-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke guys, jadi seperti biasa minggu depan minggu keberapa? Minggu keempat, dimana kita akan ketemu langsung lewat Zoom. Kita akan nyanyi bareng, kita akan doa bareng, kita akan belajar tentang Tuhan bareng, dan juga pasti kita akan sharing bersama teman-teman kita. Udah nggak sabar? Sabar ya, masih 1 minggu, minggu depan, oke? Jadi kita akan ada linknya di description. Mohon teman-teman boleh klik linknya, daftar dulu karena kita perlu tahu siapa aja yang bisa ikut supaya kita bisa mengatur grup untuk sharingnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video YouTube ini, dan aku yakin Tuhan akan bekerja melalui Tuhan Yesus, akan bekerja melalui Roh Kudus untuk menggerakkan hati kalian untuk menjadi pembawa damai, dan aku yakin kalian bisa. Yang penting andalkanlah Tuhan Yesus. Oke, I'll be seeing you next week with big smiles and loud voice. See you. God bless. See you tomorrow. Next week. God bless.